Oke, saya rasa penyesalan ini nggak hanya dirasakan Mbak Chandra ya. Mungkin semua orang yang sudah terjun ke dunia karir, rasanya kalau disuruh pulang ke masa kuliah akan lebih aktif kayaknya ya. Mungkin ya. Kayak satu yang bikin saya suka agak gemes kalau ngadepin ketika di UPTPK pengembangan karir, sudah semester akhir tapi belum bisa membuat CV. Jadi bikin CV itu nunggu mau lulus. Padahal kan nggak dosa ya, buat CV dari semester itu nggak dosa. Nggak dosa. Selamat pagi teman-teman dari pendengar Bincang Unila atau biasa disebut Sobat Unila. Hari ini episode Bincang Unila akan mengantarkan tema atau segmentasi tentang karir. Kebetulan kerjasama dengan antara Humas dengan UPT Pengembangan Karir dengan saya Johan sebagai host. Kebetulan di sini sudah hadir narasumber yang kita undang. Mari kita kulik bersama. Selamat datang Mbak Chandra. Halo. Silahkan boleh perkenalan dulu nih. Oh ya, boleh. Perkenalkan sobat-sobat Unila semua, nama saya Chandra Gani. Saya lulusan dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2010. Oke, angkatan 2010. Nah, teman-teman, harapan saya sih banyak yang mendengar mahasiswa ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari Kakak Chandra. Kakak apa Mbak? Apa aja deh. Ibu? Ibu juga boleh. Oke, Mbak Chandra, saya membahasakan teman-teman Sobat Unila deh. Mbak Chandra ini cukup terkenal dengan karyanya yaitu Google Course. Itu salah satunya dari ya. banyak karya. Boleh cerita singkat nggak sekarang posisi karirnya di mana nih? Jadi aku sama teman-teman itu buat satu lembaga pendidikan namanya Google Course. Dan sekarang kita ada 3 platform produk. Yang pertama kursus biasa offline seperti kebanyakan LIA dan English First. Yang kedua adalah kursus online via aplikasi digital. Dan yang ketiga kita juga lagi ngembang games. Jadi pembelajaran bahasa Inggris untuk adik-adik kita yang masih kecil-kecil supaya lebih menyenangkan lah ya gitu. Itu sebenarnya awalnya karena untuk aku di tahun 2010 itu mulai ada peraturan baru. Ini manggilnya Pak Jo atau Bang Jo enaknya? Asal jangan Om ya. Jadi gitu. Ada peraturan baru di mana kalau lulus tuh kita harus PPG lagi, ngambil sertifikat profesi dan waktu itu aku belum sempat ngambil, belum ngambil sertifikat profesi. Jadi mikir ini tantangan karirnya apa yang bisa aku garap karena aku bahasa Inggris, jadi masuk ke industri itu gitu. Oke, berarti kalau kita lihat Mbak Chandra ini tipikal yang sejalur. Jadi kalau saya bilang ada maksudnya ada yang sejalur, ada yang nggak sejalur. Jadi sejalur itu antara kuliah sama karirnya linier. Iya. Ada yang nggak sejalur juga antara bidang kuliah sama karirnya. Oke. Nah, walaupun sejalur bisa cerita sedikit tantangannya nggak sih? Jadi sekarang ini posisinya tantangan apa aja nih yang lagi dihadapin? Oh ya banyak. Memang kelihatannya sejalur ya dari lulus bahasa Inggris terus kemudian buat lembaga bahasa Inggris juga gitu. Tapi kan nggak cuman single skill gitu loh. Di bahasa Inggris kan diajarin cara ngajar bahasa Inggrisnya doang. Tapi ketika kita buat lembaga itu kita harus tahu ini gimana caranya buat produk yang bagus, menetapkan harga, harus paham psikologi pasarnya juga, marketnya gimana, belajar marketing yang juga. Yang itu nggak ada di kurikulum kuliah? Nggak ada. Terus belajar leadership juga kan, gimana ngatur tim, ngebentuk tim dari yang 2 orang menjadi 6, dari 6 menjadi 15, dari yang timnya cuma di Lampung menjadi antar kota, misal kayak gitu. Oke, Mbak Chandra, kalau dari beberapa skill yang Mbak ceritakan tadi kan berarti kita bisa bagi 2 ya. Ada yang didapatkan di kuliah, ada yang harus upgrade sendiri. Betul. Nah, kalau kita persenkan nih skill-skill yang didapetin dari kuliah tadi, iya. Dari kurikulum kuliah, mata kuliahnya ada, iya. Itu berapa persen kepakainya di karir? Ini aku ngomongnya dalam 2 scope ya, Pak ya. Kalau untuk skill bahasa Inggrisnya sendiri sih kepake semua, karena memang aku produknya di situ gitu. Tapi kan kalau waktu kita nyemplung ke industri itu nggak single skill gitu loh. Ada banyak skill pendukung gitu. Kalau misal buat lembaga itu harus bisa manajemennya dulu, terus kemudian bisa marketingnya, ngebuat produknya itu sendiri juga, belajar ilmu desain gitu dan sebagainya. Jadi
ketika kita masuk ke industri itu harus ada supporting skill lain yang memang harus kita upgrade di luar kurikulum. Nah, kalau ditanya artinya ngebungkus si mata kuliah inti tadi ya. Iya. Jurusannya bahasa Inggris tadi ya. Kalau ada istilah multidisiplin ilmu, ini ada multidisiplin skill lah gitu. Dan kalau di persentase secara multidisiplin, mungkin kemampuan bahasa Inggris aku itu seahli-ahlinya ketika jeblung ke industri kepakainya baru 15% ya. Karena mau nggak mau kita harus menguasai hal lain. Manajemen lah, komunikasi, finance, terus kemudian teknologinya dan semuanya gitu. Jadi masih banyak. Baik pengetahuan maupun soft skill ya. Iya, benar. Oke. 15% dari 100% berarti ada 80% skill tambahan yang harus di-upgrade ya. Itu kalaupun kita kuliah di jurusan itu udah diserap semua ilmunya ya gitu. Kalaupun kita kuliah di jurusan itu. Jadi kalau kuliah di jurusan yang sesuai dengan bidang karir sudah nambah 5% lah katakanlah. Betul. Tapi ini perlu digarisbawahi karena aku di industri yang bisnis dan aku bangun industrinya sendiri. Mungkin kalau jeblung langsung ke profesi ya prosentasinya lebih dari 15% itu gitu. Profesi guru ya. Iya, jadi guru misal gitu. Mungkin dia tinggal nambahnya adalah komunikasi ke siswa atau apa gitu. Tapi kalau alumni bahasa Inggris tadi sejauh yang Mbak Chandra tahu banyak nyemplung ke profesi atau ke industri? Ke profesi. Ke profesi. Aku termasuk yang yang nggak masuk ke keguruan lah dan masuk ke industri dan buat bisnis sendiri. Kan jadi guru juga tapi sih guru. Iya, benar. Oke. 85% itu angka yang cukup besar ya untuk besar sekali. Ya? Betul. Untuk dikejar. Kira-kira Mbak ya, kalau dicicil dari mahasiswa nih, apa aja sih yang bisa dicicil memang yang memang Unila sudah sediakan gitu, apalagi Mas sebagai alumni Unila sudah tahu miliunya atau lingkungannya Unila gitu ya. Apa sih yang bisa dicicil yang memang Unila juga sudah ada di situ sebenarnya? Oh, mungkin ini juga kemampuan riset itu penting juga. Kemampuan riset. Iya, terus kemudian kemampuan riset nggak sama-sama skripsi loh ya? Oh ya beda. Karena skripsi kita tuh hanya syarat saja kan ya. Masih belajar meriset. Nah, ini maksudnya adalah riset yang beneran gitu kan. Walaupun nanti di industri. Oh, berarti korelate-nya ke membaca pasar tadi ya. Iya, betul. Maksudnya gitu. Jadi ke skill riset itu poin per poinnya adalah nanti kepake ketika kita mau desain produk itu kita meriset, membaca pasar itu meriset. Jadi skill riset itu penting banget gitu. Walaupun bedanya pas di dalam institusi mungkin kita bantuin dosen kita riset satu ilmu baru, nanti diterapinnya pas di industri itu lain, tapi secara framework itu sama alurnya gitu. Ya. Polanya sama. Dan rasanya semua industri butuh itu ya. Butuh banget. Profesi juga butuh itu kan. Butuh. Terus ini lagi Pak bisa dicicil juga mungkin kita aktif ya berkegiatan jadi ngasah soft skillnya dari komunikasi, ilmu manajemen, terus kemudian memahami orang lain itu kan part mengasah psikologi ya. Skill untuk memanage orang itu kan butuh psikologi tersendiri, terus memahami psikologi pasar nanti ke depannya dan sebagainya gitu. Itu dan yang bisa dicicil. Unila ada ya? Ada dong. Ada ya? Ada organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti, terus kemudian ada dosen-dosen yang kita bisa terlibat skill riset di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya tanya kayak gini karena kalau Mbak Chandra tadi kaitin 85% itu soft skill atau skill lain yang harus di-upgrade tadi itu sebenarnya sejalan dengan beberapa penelitian yang bilang bahwa memang soft skill memegang peran bahkan sampai 65%. Oh gitu. Seorang gitu. Dan karena saya sudah beberapa tahun ini jadi kepala divisi di pengembangan karir gitu, saya melihat banyak anak Unila yang gagap untuk menerjemahkan soft skill yang dimiliki gitu. Nah, ketika ditanya ya bingung Pak belajarnya dia. Oh iya benar, karena itu kan nggak terlembagakan ya belajarnya. Kita belum ada proses belajar yang terlembagakan bahwa yuk anak-anak masuk kelas kita belajar leadership gitu. Atau soft skill. Iya benar. Sekarang kan kita belajarnya itu masih abstrak dari aktivitas-aktivitas yang bisa kita ikuti dari organisasi. Jadi memang kadang juga butuh diolah sendiri sama si individu mahasiswanya itu atau saya sendiri bahwa oh ini saya sedang belajar komunikasi, saya sedang belajar leadership gitu. Iya, jadi saya juga kurang setuju kalau misalnya dibilang di Unila nggak tahu belajar di mana, karena soft skill kan bisa belajar di mana saja gitu kan. Sebenarnya tergantung wawasan yang ingin kita cari apa gitu. Iya, nah kalau Mbak Chandra sendiri proses yang men-trigger untuk aktif berkegiatan waktu mahasiswa itu apa sih? Selain kepo gitu.
Sebenarnya aku nggak sekepo itu pada awalnya. Agak tagir juga. Dan di sini aku juga nyesel kenapa aku nggak mulai dari awal gitu. Kalau tahu sekarang itu tantangannya tuh keras banget ya di industri, apalagi kita kan produksi konten digital untuk pendidikan dan sebagainya itu. Kayak lihat teman-teman itu udah pinter banget gitu, mereka bisa baca skema yang sekian luas dan luar biasa gitu. Kok aku masih di sini, seandainya aku sadar ini dari semester 1 pas kuliah, mungkin aku akan lebih cepat upgrade, terus banyak ikut-ikut hal-hal baru gitu ya, kayak rajin-rajin mengupgrade ilmu pengetahuan juga gitu kan. Nah, nggak cuma nongkrong di kantin. Benar. Nah, dulu itu aku nongkrong gitu. Awalnya nongkrong di KFC, terus ngobrol-ngobrol gitu selesai kuliah dan sebagainya. Kok lama-lama bosen. Akhirnya buat sesuatu yang biar kita agak manfaat gitu. Akhirnya mulai ngajar-ngajar anak pesisir itu. Dari situ ketagihan karena mungkin ngerasa ada self developmentnya ya. Kok aku itu jadi awal mula kepengen coba ngajar kan, melakukan sesuatu yang tidak biasa lah gitu ya. Benar. Itu di trigger apa itu? Oh, dulu aku pernah ikut satu acara, namanya itu Indonesian Future Leader yang ngadain. Nah, kebetulan pas ikut acara itu, kok ngeliat teman-teman yang di Jawa di tempat-tempat lain itu kok cool banget, mereka melakukan kegiatan kesukarelawanan. Terus dari situ sama teman-teman nongkrong tadi, yuk kita ngajar-ngajar juga ya di Lampung gitu. Awalnya sesimpel itu, Pak. Terus lama-lama kita buat desain project yang lebih seru, kayak yuk kita buat perpustakaan desa gitu. Jadi sampai ada 6 perpustakaan desa waktu itu. Dari situ sebenarnya saya juga jadi belajar bagaimana mendesain project. Akhirnya desain project itu saya transform ke project yang seriusan. Nah, pas saya ngerjain project yang seriusan ini, dinotis sama Microsoft. Dinotif sama Microsoft, terus saya ikut seleksi. Akhirnya ada 5 orang dari Asia yang diberangkatin ke Amerika untuk belajar soal startup atau bisnis gitu. Nah, dari situ udah nyemplung akhirnya, menyatukan keilmuan bahasa Inggris yang aku punya dan skill-skill yang akhirnya aku dapat dari luar itu disatuin, jadilah Google Course gitu. Kenapa saya tanya trigger? Karena kebanyakan mahasiswa yang saya perhatikan gitu, merasa tidak tidak mencari karena merasa belum butuh. Jadi kalau saya analogikan gini, saya selalu analoginya pakainya batu cincin. Saya nggak pernah mau tuh pakai batu cincin walaupun dikasih, karena saya nggak tahu value-nya gitu. Iya, benar. Karena saya nggak tahu value, dikasih aja nggak mau, apalagi beli. Nah, tapi kalau saya tahu mungkin saya akan beli value. Cuma saya nggak tahu value-nya. Nah, gitu juga dengan karir sih. Iya, itu yang aku rasain sekarang juga ketika kita udah tahu value-nya gitu. Kenapa aku nggak belajar ini dari semenjak aku punya waktu luang gitu. Ketika kuliah kan waktunya luang. Kalau sekarang kan udah tuntutan kerjaan ini itu gitu. Ya tetap belajar juga. Bertambah umur kan tambah peran gitu ya. Tetap belajar juga kan, cuman sambil kerja juga. Nah, kalau kuliah kan waktunya luang. Luang sekali. Masih dibiayai orang tua. Betul. Belum ada kewajiban harus menghasilkan gitu ya. Belum memikirkan gaji karyawan gitu kan. Nah, itu kenapa nggak dari awal dulu gitu? Karena mungkin ya itu tadi sih, nggak tahu value-nya. Begitu sekarang juga, kenapa nggak belajar soal corporate finance dari dulu? Kan kita bisa jadi nabung skill gitu. Terus akhirnya ketika jeblung ke sini. Kalau misalnya nih, saya pertanyaan ini aja nih, pertanyaan retorika aja nih. Kalau Mbak Chandra misalnya bisa pulang ke zaman dulu, maba unyu-unyu gitu, apa yang mau dipelajarin, yang sekarang jadi tantangan banget dan pengen didalemin dari maba gitu? If only aku akan mencari jati diri secepat mungkin. Jadi kayak mendefinisikan diri secepat mungkin, aku nih siapa, terus nanti karirnya mau kemana, potensiku apa, betul, yang cocok sama aku apa. Nah, dari situ kan seenggaknya kita jadi punya peta-peta gitu yang harus diisi apa. Kalau aku Mbak Chandra sendiri kapan baru ketemunya semester 6. Wow. 3 tahun kuliah ya. Masih mending loh itu. Tapi itu aku udah aktif dari semester 2-3 gitu. Ngajar-ngajar itu baru ketemu pattern di semester 6 gitu. Mungkin bisa kita ketemu patternnya lebih lama. Banyak kegiatan dulu akhirnya menemukan pattern. Betul. Bukan refleksi dulu ya. Bukan. Dari kegiatan itu baru ketemu, oh ini kayak aku suka yang ini deh, part ini lebih hidup aku ngerasanya, terus klik di pattern gitu. Nah, kalau aku boleh balik ke semester 1 itu tadi Pak, saya mau nemuin dulu jati dirinya itu siapa. Setahun pertama lah ya. Betul, itu dieksplor bener gitu. Terus
itu di situ apa, di situ kan udah ketemu pathway-nya ini. Oh, aku mau punya menjeblung ke industri pendidikan dan punya lembaga sendiri atau punya startup sendiri, punya tech company sendiri. Jadi aku tahu, oh, aku di kuliah harus maksimal di sini. Aku harus ikut riset dosen yang ini. Oh, habis itu aku harus ikut seminar internasional yang ini. Terus habis itu aku harus mengasah leadership. Jangan ikut apa nih? Yang dulu ngabisin waktu terus. Oh, oke. Aku jangan ikut apa ya? Kebanyakan nonton konser. Oke. Terus mungkin kadang ada sih kita suka ikut kelatahan ikut organisasi tapi nggak relate. Aku juga pernah itu. Ya, belanjanya ngasal gitu ya. Ikut aja semua gitu ya. Ada beberapa organisasi yang akhirnya nggak relate. Jadi bener sih. Ya walaupun ada ilmunya. Ada. Tapi bener. tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Iya. Nah mungkin salahnya adalah aku dulu nggak metain dulu. Kalau dipetain dulu di awal kan jadinya relate nih. Pengembangan diri ke belakangnya menjadi lebih sesuai dengan siapa aku gitu. Karena dulu salahnya nggak dipetain, mungkin kebanyakan ngebuang waktunya juga di situ gitu. Atau mungkin lebih baik waktu ini aku pakai untuk belajar buat modul belajar gitu. Atau lebih baik aku pakai untuk kuliah online. Kalau terkait spesifik skillnya apa mbak? Yang sekarang jadi tantangan banget. Skill yang bisa dicicil dari dulu yang sekarang jadi tantangan banget gitu. Yang jadi tantangan banget stress management itu skill bukan ya? Skill. Stress management karena kan di company kita selalu growth gitu. Jadi kan harus ada sesuatu yang baru dan itu stressful, dan kalau dari ownernya aja udah stress, pasti nanti timnya ikut stress. Itu satu. Kalau mahasiswa sekarang stress manajemennya pinter loh. Stress manajemennya antara MBK, CP. Jadi stress manajemennya window shopping, stress manajemennya. Itu saya dulu, makanya nggak stres kan. Bukan stress management, stress escaping gitu sebenarnya. Itu yang kedua. Terus yang aku nyesel banget adalah entrepreneurship-nya mungkin ya. Oh, jiwa kewirausahaannya ya. Ya di sini entrepreneurship tuh bukan cuman apa ya, kita jualan keripik gitu, maksudnya nggak dipandang sesimpel itu, tapi entrepreneurship itu ketika kita nemuin masalah, gimana cara nyelesain obstacle-nya itu. Karena aku punya bisnis sendiri, jadi itu selalu ada gitu itu harusnya dicicil dari awal, dan aku tahu tahap awal aku harus belajar finance sama marketing doang. Tapi ketika udah makin kesini nanti butuh legal, nanti makin besar lagi butuh apa gitu, oh ternyata aku harus ada kerjasama sama BNSP ya, Badan Nasionalisasi Standarisasi Pendidikan. Oh ternyata aku harus berbadan LKP kalau mau dibawanya ke Mendikbud, atau LPK kalau mau dibawanya ke Menaker. Nah hal-hal itu tuh yang aku seselin, kayak ini sebenarnya ilmu tuh bisa dibaca dari dulu gitu loh. Iya, dan waktunya ada ya. Waktunya tuh luang-luang gitu, sampai keseringan ke bioskop, terus ngapa ya gitu-gitulah gitu. Ya, stress management sama birokrasi tadi, masalah birokrasi perizinan macam-macam. Iya, sama jiwa kewirausahaan. mendik up lagi industri yang aku mau nyemplung di situ itu. Oke, saya rasa penyesalan ini nggak hanya dirasakan Mbak Chandra ya. Mungkin semua orang yang sudah terjun ke dunia karir, rasanya kalau disuruh pulang ke masa kuliah akan lebih aktif kayaknya ya. Mungkin. Dan malah beberapa timku itu ada namanya Mbak Tere, itu dia juga sering ini if only ya, kita suka membuat pengakuan if only kita balik ke masa mahasiswa, kita dicerita kayak aku mau belajar soal ini lagi deh, soal leadership yang lebih lagi, soal kemampuan komunikasi dan manajemen yang lebih lagi. Dan doi kan komunikasi ya jurusannya, aku mau belajar soal digital marketing yang lebih sejak awal gitu. Karena kelemahannya di sini Pak, kita itu nggak ngeh kondisi industri itu kayak apa. Betul. Jadi penyesalan itu datang ketika kita udah tahu kondisi industrinya itu gitu. Pas kuliah sih kayaknya keren-keren aja gitu, kita udah sangat produktif gitu. Tapi begitu udah tahu kondisi industrinya, kok nggak cocok ya, kesibukan gue dulu kayak buang waktu. Itu yang sibuk, yang nggak sibuk lebih menyesal lagi gitu kan. Nggak sibuk lebih menyesal lagi gitu ya. Waktu-waktu yang gue pakai buat ke banyak konser nonton dan kawan-kawan itu gitu. Sekarang kan nggak konser juga, mereka main Instagram doang. Oh ya bisa juga Facebook lah kalau dulu. Nah mungkin untuk tahu kepo terkait kita nanti setelah dipetain kepo nanti arah karirnya kemana, itu segera dikejar nih, industri aku tuh lagi kayak apa sih kondisinya gitu. Jadi selain kuliah juga harus segera mencari skill-skill dan ilmu-ilmu dukungan untuk menuju ke industri itu. Jadi nanti kayak siap gitu loh gitu. Apalagi tantangan peluang karir kan semakin sempit sekarang. Iya. Kalau kita tidak bisa menciptakan,
Oke, Ya kan? benar-benar. Kalau tidak bisa menciptakan, ya akan semakin sempit gitu. Kakak Iya, pengangguran Mbak Chandra berapa sekarang? Kan Mbak Chandra habis cerita kemarin sama saya tuh. Oke, yang baru nganggur ya? Iya, Ini yang baru nganggur karena corona aja sudah 12 juta. wow. Ada spesifik Lampung nggak? Lampung berapa? Nah, aku nggak tahu itu. Yang aku tahu yang tercatat atau mungkin ter-PHK resmi 5,5 juta. Yang lainnya kayak semacam Anteklik dan kawan-kawan gitu. Jadi 2018 saya pernah bikin event sama Dinas Tenaga Kerja, misalkan Lampung, sama Dinas Sosial kita bikin. Waktu itu pas ulang tahunnya Bandar Lampung itu harus bikin job fair. Oh gitu, ha. Pas ngobrol-ngobrol, jadi saya kaget jumlah pengangguran bertitel sarjana Oke, ya. di Bandar Lampung itu hampir 900.000. Wow. Angka kan nggak pernah bohong ya, jadi segitunya gitu. Dan ketika itu gubernur waktu itu masih Pak Ridho Fikardo menyuruh semua perusahaan dan industri ada tidak ada peluang tolong buka lowongan. Tidak butuh tenaga kerja, tolong Jadi, buka sebenarnya lowongan. SDM itu dibuka karena untuk nangkep aja. Iya, dan memang lagi bertepatan HUT-nya Bandar Lampung waktu itu. Tolonglah buka gitu, kita menyerap ini. Kok sedih ya? Jadi ada sekitar 1.800-an lowongan di event itu. Iya, iya. Pendaftarnya itu hampir 400.000. Jadi perbandingannya makanya saya bilang peluangnya semakin sempit kalau kita berpaku hanya pada karir di perusahaan gitu. Itu kalau kondisi di perusahaan. Mungkin kalau aku nggak menghadapi masa gitu ya, nggak menghadapi masa-masa ngirim lamaran. CV segala macam. Iya, tapi tetap ada tantangannya juga. Iya. Karena nggak bisa berhenti belajar juga. Mungkin hari ini, oke, aku udah nguasain teknologinya, bisa buat aplikasi, udah kejual, udah laris manis. Tapi kan nanti ada inovasi baru juga. Tantangan baru lagi. Harus belajar lagi juga, nggak ada final destination-nya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang mau ke arah profesi, tantangannya adalah gimana caranya punya skill sehingga bisa terbeli sama lowongan pekerjaan dengan baik untuk menghadapi situ. Kalau mau membuat pekerjaan sendiri, case-nya seperti saya, mungkin lebih gitu lagi PR-nya. Gitu harus tantangan yang berbeda sih, besar atau kecilnya kan nggak bisa ini compare karena kondisinya beda. Bisa dong, enakan Bisa ngelamar teller bank kan daripada bikin kursusan. Iya, beberapa poin mungkin. Tapi mungkin kalau gue harus ngadepin pelanggan di teller juga tantangan tersendiri kan. 80% tadi ya, balik ke situ Mbak Chandra ya. Itu menurut saya nilai yang angka yang sangat besar. Banget. Bahkan mungkin waktu 4 tahun kuliah juga nyicil juga nggak lunas. Nggak lunas karena setelah nyemplung industri itu banyak banget yang dikerjain. Saya tuh nambah ilmunya untuk belajar ilmu baru kayak marketing, finance. Aku harus ikut kuliah online yang ada kalau 60-an kelas. Itu nambah baru. Itu yang secara knowledge. Secara itu soft skill nggak terhitung online lagi. yang ikut secara karena sudah merasa butuh. Iya, benar. Secara soft skill nggak ini. Kayak pertama ngelit tim itu masih emosional, terus akhirnya tahu cara ngordinasiin tim itu pakai Slack. Karena dia sistem komunikasinya kayak gini. Ternyata manajemen tuh kayak gini. Ternyata manajemen tim itu bisa kita belajar dari pas ngolah tugas kelompok. Bisa, gitu sebenarnya ya. Bisa. Yang receh-receh gitu loh. Iya benar, bisa banget. Kalau diniatin. Bukan tugas kelompok titip absen gitu iya, kan. Itu tadi sih nggak tahu kalau batu cincin mahal. Iya, nggak tahu kalau value-nya apa, bisa membawa kesaktian, bisa membawa apa. Jadi saya kalau dikasih nggak mau pakai gitu. Iya benar. Karena nggak tahu value-nya apa. Nah mungkin biar teman-teman nggak nyesel ya. Ini aku cerita bahwa lo tuh lagi punya value yang banyak banget, waktu yang luang-luang, kesempatan ekspor yang banyak, jadi jangan nyesel gitu. Kayak satu yang bikin saya suka agak gemes kalau ngadepin ketika di UPTPK pengembangan karir, sudah semester akhir tapi belum bisa membuat CV. Jadi bikin CV itu nunggu mau lulus. Padahal kan nggak dosa ya, buat CV dari semester itu nggak dosa. Nggak dosa. Bahkan dari CV itu kan kayak daftar-daftar program-program. Dan mulai refleksi diri sebenarnya. Kalau saya melihat CV itu sebenarnya bisa juga sebagai bahan refleksi diri. Saya punya kelebihan apa? Selama ini pengalaman saya itu linearnya di mana? Oh iya benar. Iya, jadi peta di awal tadi ya. Iya, paling tidak itu. Nah, itu yang kadangan ya itu tadi sih, karena tidak tahu value. Ya nggak salah sebenarnya, karena belum tahu value aja. Nah, makanya sebenarnya tujuan podcast ini bekerja sama dengan Humas, UPTPKK pengen membawa pemahaman bahwa dunia industri itu
tidak indah pada waktunya Yes, gitu. exactly. Tidak indah pada waktunya gitu. Dan kesenangan lulus itu berhenti paling seminggu setelah wisuda, euforia. Setelah itu kalian akan menghadapi realita nyata dunia kerja. Ada 270 juta yang berusaha cari hidup di negara bernama Indonesia. Iya, gitu. Jadi selama ada kesempatan nyicil lah gitu. Betul. Nah, tadi kalau saya recap dari Mbak Chandra tadi, skill-skill yang masuk ke ranah 85% tadi itu kebanyakan soft skill ya sepertinya ya. Iya, benar. Ada entrepreneurship, komunikasi, stress management, leadership gitu ya, terus product design, kemampuan riset. Nah, sebenarnya skill-skill tadi itu kalau kita coba kaitkan ke ke hasil riset juga ya di pasar, di dunia industri. Jadi 2 tahun yang lalu kita pernah bikin namanya HRD Forum untuk Sumatera bagian selatan gitu. Ya skill-skill itu memang yang dibutuhkan gitu. Dan skill-skill itu yang akan menunjang. Jadi buat mereka gini, buat para HRD itu, saya lebih mending dapat kandidat yang tidak pintar secara akademis, tapi soft skill-nya pintar gitu. Oh, berarti gejala yang saya rasain tadi cocok ya sama kondisi lapangan. Karena menurut mereka kalau konten akademik itu bisa dikejar dengan cukup cepat dibanding membentuk soft skill seseorang. Oh, karena perlu dilatih. Iya. Nah, kalau kita kaitkan ke disiplin ilmu psikologi, soft skill itu kan behavior ya, perilaku. Nah, behavior itu nggak kayak gigit cabai pedes langsung pedes. Artinya nggak, oh hari ini saya tahu leadership, belajar ikut kelas online, besok langsung jago leadership, nggak gitu. Iya. Pembiasaan. Ada perlu banyak pembiasaan, trial error, dan butuh waktu. Oke. Gitu. Nah, harapannya sih teman-teman Sobat Unila setelah mendengarkan cerita dari Mbak Chandra bisa mulai nyicil. Kalau misalnya Mbak Chandra yang seaktif ini aja masih punya utang 80% menurut dia, apalagi teman-teman yang merasa kurang aktif. Gitu. Mungkin Mbak Chandra ada pesan terakhir buat teman-teman? Iya. Nggak terakhir sih. Iya juga. Kok serem di masa pandemi ini kasih pesan terakhir. Di masa pandemi lagi ya. Mungkin dari ini sih. Pertama adalah pesannya satu, segera tadi nulis CV di awal boleh gitu untuk atau secara umumnya adalah petain diri dari semester 1 tahunnya untuk apa. Kalau bisa malah sebenarnya sebelum masuk kampus, tapi kan ini kita berbicara dalam konteks mahasiswa Unila ya. Kalau bisa dari semester 1. Jadi dari situ tuh kita ada pijakan mau mengembangkan diri ke arah mana dan pakai waktu sebaik-baiknya untuk mengembangkan diri dan segera lirik-lirik dan kulik-kulik lebih dalam industri yang teman-teman bidik gitu. Misal saya mau di komunikasi, berarti lirik-lirik industri yang terkait dengan seperti itu. Jadi kita tahu gap yang harus kita kejar itu apa gitu. Di situ bisa dan lirik-lirik tadi itu nggak harus selalu linear sama bidang ilmu lah ya. Oh iya, bisa jadi kayak semacam agak geser kayak aku belajar bisnis gitu ya. Nggak, karena gini Mbak Chandra, banyak juga masalah klasiknya salah jurusan anak Unila nggak mau mikir karir karena merasa salah jurusan. Saya nggak tahu Pak mau jadi apa, padahal saya nggak suka bidang prodi ini. Akhirnya 4 tahun bergumul dengan rasa kenapa gitu. Berarti itu malah PR-nya jauh lebih besar, nggak 85% ya gitu, karena dia harus berpindah kan. Bisa minus gak sih persennya tuh? Ya maybe. Oke, terima kasih Mbak Chandra. Sama-sama sudah berbagi cerita. Jadi teman-teman Sobat Unila, kalau bisa ayo mulai cicil dari sekarang. Mari kita persiapkan karir sedini mungkin. Terima kasih. Sampai bertemu di segmen karir berikutnya. Saya Johan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.